Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Salahuddin, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, dan juga para hamba Allah yang lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyaknya kenikmatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup bagi kita di hari ini, masih memberikan sehat, masih melapangkan rezekinya yang begitu luas. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk merawat bahkan meningkatkan keimanan kita hadir dalam kajian online ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Mohon izin untuk saya share screen. Kalau kita berbicara tentang tazkiyatun nafs, kalau kita berbicara tentang mensucikan jiwa, ya, maka di sini kita berbicara tentang hati, ya. Hati ataupun jiwa ini biasanya manusia tidak begitu menyadari tentang apa yang ia derita, apa yang ia rasakan. Berbeda dengan sakit fisik misalnya, ya. Untuk sakit fisik begitu banyak rumah sakit didirikan, ya, untuk kemudian mengatasi sakit fisik, ya. Tapi berkaitan dengan sakit hati, jiwa, ya, ini tidak banyak yang kemudian menyadari dan tidak banyak yang kemudian berusaha segera untuk memperbaikinya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Mohon izin untuk saya share screen. Masih belum bisa? Dalam kehidupan kita, banyak orang yang mencari ketenangan jiwa. Banyak orang yang mencari ketenangan batin, ya, agar kemudian jiwanya menjadi tenang, ya, bagaimana hatinya menjadi tentram, ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun, ya, saya mengatakan bahwa begitu banyaknya orang ingin mencari ketenangan jiwa, ketentraman batin, sehingga rela mengorbankan waktunya, bahkan mengeluarkan hartanya, ya, demi kepuasan dan ketenangan jiwa itu. Ya. Bagaimana sebagian ada yang touring, ya. Bagi sebagaimana ada juga yang kemudian mengeluarkan uang yang banyak untuk rileks agar tenang jiwanya. Ya. Tapi ada hal yang juga memprihatinkan kita bahwa, ya, tidak sedikit di antara mereka yang berusaha untuk menenangkan jiwa mereka dengan cara-cara yang Allah murkai, dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada manusia, ya. Ada yang kemudian ingin menenangkan hati dengan terjebak dalam jeratan harta, ya. Bagaimana berusaha untuk memuaskan nafsu daripada hartanya, ya. Ada juga yang kemudian tertipu, bagaimana ingin menenangkan batin mereka tapi kemudian terjerat dengan wanita, ya. Ada juga yang ingin menenangkan hatinya tapi terjerat dengan hiburan-hiburan yang tidak halal, ya, dengan hal-hal yang Allah haramkan dari hiburan-hiburan.
Ada juga yang ingin mendapatkan ketentraman jiwa, tapi ternyata dengan aksi-aksi brutal dan tindak kriminal, ya, trek-trekan, ngebut-ngebutan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kembali bahwa kita semuanya mencari ketentraman jiwa, ketenangan batin. Ya. Bahkan tadi saya katakan tidak sedikit yang memeras otaknya, mengeluarkan hartanya. Ya. Waliyadzubillah, bahkan yang kita prihatin adalah tidak sedikit yang kemudian melakukan apa yang Allah haramkan untuk kemudian mencari ketenangan jiwa. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita melihat, maka para salafus saleh, mereka telah memberikan contoh kepada kita bagaimanakah cara untuk tazkiyatun nafs. Bagaimanakah cara untuk kemudian membersihkan jiwa, mendapatkan ketenangan dalam diri. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Dari yang saya pelajari, dari apa yang dilakukan oleh para salafus saleh untuk mendatangkan ketentraman jiwa, untuk tazkiyatun nafs, yang pertama adalah zikrullah. Ya, zikrullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, yang hati mereka tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah saja hati ini akan menjadi tentram. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan jalan kepada para sahabat, para salafus soleh, termasuk kita yang meneladani mereka semuanya, bahwa jalan untuk membersihkan jiwa, tazkiyatun nafs, adalah yang pertama dengan zikrullah. Yeah. Tentramnya hati, tenangnya jiwa, bersihnya hati kita lantaran kita zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa zikir bagi hati itu bagaikan air bagi seekor ikan. Maka bagaimanakah keadaan seekor ikan yang terpisah daripada air? Ya. Artinya beliau memberikan suatu pelajaran penting bahwa bagaimana mungkin hati orang yang beriman ini akan hidup, akan bersih, kalau kemudian nggak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mirip bagaikan ikan yang terpisah dari air. Ya. Dia akan megap-megap dan tidak lama kemudian akan mati. Ya. Begitu juga dengan hati kita. Maka jalan yang ditempuh oleh para sahabat dan salafus soleh dalam tazkiyatun nafs jiwa mereka adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ada dua cara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikrullah dalam ayat itu ada dua. Yang pertama adalah ya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir. Ya. Ucapan-ucapan, zikir-zikir, sebutan-sebutan yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara pertama untuk zikrullah. Ya. Subhanallah. Masya Allah. Kalau subhanallah, para ulama mengatakan adalah ketika melihat sesuatu yang kita harus mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah melakukan keburukan. Itu baca subhanallah. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah, ketika mendapatkan sesuatu yang begitu berharga, ya, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca alhamdulillah. Ya. Kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah. Kita rasakan betul, ya, tidak ada yang memberikan kita rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kemudian kita rasakan, ya, bahwa diri kita sudah mulai ada perasaan-perasaan sombong, kita ingat Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ya. Saya ingat dulu guru saya ketika di Timur Tengah, beliau mengajarkan begini, ya, pada saat pagi, pada saat petang, engkau membaca zikir pagi dan petang. Sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, kata beliau, tolong dibantu. Ya. Sambil kemudian kita berzikir itu dengan kita tarik nafas. Kita tahan, lalu kemudian kita hembuskan perlahan-lahan. Agar kita merasakan bahwa oksigen yang kita hirup ini adalah suatu hal yang luar biasa dari Allah. Ya.
Setelah itu kemudian kita membaca zikir pagi dan petang. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadim min khalqik faminka wahdak falakal hamdu walakas syukru. Ya Allah, pagi ini hamba rasakan tidak ada sekecil pun nikmat yang hamba rasa atau yang dirasakan oleh orang lain melainkan semuanya darimu ya Allah. Kita hirup lagi nafas, kita hembuskan ya Allah. Ya. Ini zikir. Bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ucapan-ucapan tersebut agar kemudian lisan kita basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, para ulama mengatakan cara berzikir dalam ayat itu adalah dengan memahami dan membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi bukan cuma sekedar kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Selain daripada itu, maka dengan cara kita membaca dan memahami Al-Qur'anul Karim. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa al-qaulul mukhtar, ya, pendapat yang terpilih, artinya pendapat yang juga kuat dari makna zikrullah itu adalah membaca Al-Quran. Ini kata beliau. Mengapa demikian? Kata beliau, hati manusia tidak akan merasakan ketentraman kecuali dengan keyakinan yang tertanam dalam hati. Dan keyakinan ini didapat dari mana? Ya, didapat dari Al-Quranul Karim. Ya. Makanya Imam Ibnul Qayyim dalam tafsir Ibnul Qayyim, ya, beliau mengatakan bahwa maksud daripada mengingat Allah atau zikrullah dalam ayat tersebut, selain zikir dengan lisan, maka juga zikir dengan cara membaca Al-Quran, menyerap keimanan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Hadirin-hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana seorang salafus saleh, Malik bin Dinar, seorang ulama hadis, beliau mengatakan, tidaklah orang-orang merasakan kelezatan yang bisa dirasakan sebagaimana kelezatan yang diraih dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati ini rasanya tentram, hati ini rasanya senang, ya Allah. Tapi ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, rasanya sumpek di dada ini. Bahkan terkadang kita merasakan ada kesunyian dalam hati. Tiba-tiba kita merasa gundah, tiba-tiba kemudian kita merasa sedih. Nggak enak perasaan kita. Mungkin hadirin pernah merasakan. Entah kenapa, kita tidak tahu. Tapi hati kita tiba-tiba terasa kok nggak nyaman. Ada terselip sedih, ada terselip gundah, ada terselip galau, dan lain sebagainya. Itu biasanya karena kita jarang zikrullah. Kita jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali balik bahwa Malik bin Dinar mengatakan bahwa seseorang nggak akan bisa merasakan kelezatan sebagaimana dia merasakan lezatnya ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan, baik zikir dengan kita membaca ucapan-ucapan tersebut maupun zikir dengan cara kita membaca Al-Qur'an, ya Allah nikmat rasanya. Bahkan mohon maaf, mungkin sebagian hadirin ketika membaca Al-Quran tidak tahu arti kata per kata, tidak ngerti makna dari ayat tersebut. Tapi hati kita bisa merespon apa yang kita baca. Terkadang kita nggak paham, tapi entah kenapa mata kita meleleh air matanya. Tiba-tiba kita terasa haru. Dan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita. Kembali tidak ada kelezatan yang bisa dirasakan oleh manusia melebihi kelezatan dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir kepada Allah, baik zikir dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, dan lain sebagainya. Ataupun yang kedua adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Rabi' bin Anas, seorang salafus saleh, beliau mengatakan, tanda cinta kepada Allah adalah banyak mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidaklah kamu mencintai apa saja kecuali kamu pasti akan sering menyebutnya. Kalau memang kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka kita akan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari, ketika kita baca subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, hati kita jadi bersih. Ya. Hati kita jadi tentram, nyes rasanya, adem rasanya. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Jadi kembali bahwa ya, tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, tanda cinta seseorang kepada Allah adalah dengan banyak mengingat kepada Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, beliau mengungkapkan dalam kitabnya Al-Qaudus Sadid fi Maqasidit Tauhid, beliau mengatakan bahwa pokok dan ruh ketauhidan adalah memurnikan rasa cinta untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu merupakan hakikat dari ibadah. Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita kemudian selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka intisari dari ibadah adalah bagaimana seorang manusia itu dekat dengan Allah, seorang manusia memuji kepada Allah, seorang manusia menyadari tentang dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali bahwa cara yang ditempuh oleh para sahabat dan salafus saleh untuk tazkiyatun nafs yang pertama adalah zikrullah. Ya. Makanya kita saksikan bagaimana Nabi SAW diceritakan oleh para sahabat, ya, bagaimana Nabi SAW bersabda, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min sab'ina marrah. Wa fi riwayah akthar min mi'ata marrah. Yeah. Nabi SAW bersabda, aku ini mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari lebih daripada 70, dalam riwayat yang lain 100 kali istighfar. Subhanallah. Yeah. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya mengatakan hati seorang hamba akan menjadi hidup, ya, diliputi dengan kenikmatan, ketentraman apabila hati tersebut senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta kepada Allah melebihi yang lainnya. Ya. Coba kita ketika sedang asyik, sedang khusyuk membaca Al-Qur'an, rasanya enggan untuk melepaskan. Ya. Bahkan ketika kita ingin jalan juga, aduh, karena kenapa? Bagaimana Allah berikan kecintaan dalam hati kita. Nikmat rasanya kita membaca Al-Quran. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Jadi kembali bahwa jalan bagaimana para sahabat dan salafus saleh mensucikan jiwa mereka, yang pertama adalah dengan zikrullah, dan zikrullah ini ada dua cara. Yang pertama adalah dengan banyak membaca, menyebutkan, melafazkan seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dengan membaca dan memahami Al-Quran. Baca. Ya. Walaupun kita tidak mampu, ya, untuk memahami, terus baca. Ya. Ada seorang anak yang bertanya kepadanya, ayah, aku nggak bisa memahami ayat yang aku baca. Bagaimana ini? Kata ayahnya, nggak apa-apa. Kau baca saja Al-Quran. Anak ini masih juga protes. Kata sang ayah, sekarang kau ambil keranjang yang terbuat dari ijuk ataupun dari bambu. Ya, engkau isi dengan batu. Sekarang engkau pergi ke sungai, ambilkan air sampai penuh. Apa yang terjadi? Karena menggunakan keranjang dari bambu, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika sampai kepada ayah, airnya sudah tidak ada. Kata sang ayah, kembali lagi ke sungai. Anak ini menurut. Dia kembali ke sungai, balik lagi ke ayahnya, lagi-lagi airnya sudah habis. Kata sang ayah yang ketiga kali, kembali engkau ke sungai, ambilkan air. Ya. Ketika sudah 3 kali, sang ayah kemudian mengatakan, coba kau lihat batu yang ada dalam keranjang itu. Bagaimana keadaannya? Kata sang anak, bersih ayah. Kata sang ayah, begitulah dengan Al-Quran. Walaupun orang membacanya tidak ngerti apa-apa artinya, orang baca tapi tidak paham artinya, maka dia tetap memberikan manfaat, yaitu membersihkan hati orang yang membaca. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, jalan para sahabat dan salafus soleh untuk tazkiyatun nafs adalah salat, subhanallah. Ya.
Salat ini merupakan jalan para salafus soleh untuk mensucikan jiwanya. Kita lihat bagaimana ya sebuah ungkapan yang mengatakan betapa indah dan agungnya komunikasi yang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi yang sangat luar biasa. Ya. Ketika seseorang itu sholat, menumbuhkan ketentraman dalam hati, menumbuhkan kedamaian dalam jiwa, ya, sekaligus menjauhkan diri dari berbagai macam kegelisahan, keresahan, kesempitan hati dan jiwa. Ya. Bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penghibur, ya, penghias hatiku, kata Nabi SAW, adalah pada sholat. Subhanallah. Jadi sholat itu bukan beban. Sholat itu justru jalan untuk tazkiyatun nafs. Ya. Nabi ketika meminta kepada Bilal bin Rabah, ya, untuk mengumandangkan azan, bagaimana Nabi mengatakan? Qum ya Bilal, arihna bis salati ya Bilal. Arihna bis salat. Ya. Yang artinya adalah buat kami istirahat dengan sholat wahai Bilal. Jadi bukan kemudian sholat itu jadi beban. Justru Nabi mengatakan, biar hati kami istirahat wahai Bilal. Biar hati kami bersih dengan sholat wahai Bilal. Ya. Jadi justru as-shalah rahah. Sholat itu mendatangkan ketentraman. Sholat itu mendatangkan kenyamanan. Sholat itu membersihkan jiwa kita. Ya. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menarik, ada seorang pakar psikologi, ya, Dr. Hasan bin Ahmad Al-Fakki. Ya. Beliau mengatakan bahwa ketika seseorang itu sholat, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, sholat itu bisa dijadikan sebagai pembangkit ketenangan dan ketentraman. Ya. Serta terapi psikologis. Maka kata beliau tidak heran jika sebagian dokter jiwa menganggap bahwa terapi utama dalam penyembuhan sakit jiwa diantaranya adalah dengan sholat. Ya. Karena kenapa? Sholat ini salah satu terapi yang mampu mendatangkan ketentraman dalam jiwa manusia. Kenapa demikian? Ini yang menarik kalimat beliau berikutnya. Karena apa? Sholat bisa menjauhkan diri kita dari segala kesibukan yang membuat gundah dan resah. Ya. Jamaah Masjid Salahuddin dari pagi sibuk, ya, dengan rutinitas bagaimana pajak ini, bagaimana perusahaan ini bayarnya, dan ini segala macam. Ya. Mungkin yang lain aktivitasnya. Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, tentu dengan aktivitas kita ada gundah, ada sedih, ada resah, ya. Ada kemudian rasa letih di hati kita. Maka kata Dr. Hasan Al-Fakki, beliau mengatakan bahwa ketika kemudian Allah memberikan jeda setiap beberapa jam dari kehidupan kita dengan sholat, maka dia bagaikan terminal atau bagaikan halte yang menjadikan seseorang itu setiap waktu sholat terdiam. Ya. Bagaimana kemudian meneduhkan hati dari keresahan. Ya. Jadi kembali kata Dr. Hasan Al-Fakki, beliau mengatakan bahwa sholat mampu membuat kita ini merasa tentram dari aktivitas kesibukan kita. Yang kedua, hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Di sini beliau mengatakan sholat juga mampu memberikan penyadaran kepada kita bahwa kita hidup ini nggak sendiri. Oh iya, ya. Ketika kita kerja, ketika kita beraktivitas, maka kemudian kita ingat, oh ya Allah, saya nggak sendiri, saya punya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita merasakan ma'iyatullah, kita merasakan Allah Subhanahu wa taala membersamai kita. Ya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, sholat juga mampu memberikan kita kekuatan. Yang tadinya kita nggak mampu, aduh, saya bisa nggak yang ngerjain? Ya. Laporan sebanyak ini, bagaimana closing begini, bagaimana membuat begitu. Yang masih belajar, oh bagaimana belajar begini. Ya. Yang dengan amanah-amanahnya, ya Allah mampu nggak? Maka dengan sholat kita jadi ada suatu energi yang membuat kita kemudian, oh iya, ya, saya itu nggak sendirian, saya punya kekuatan yang luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sebelumnya kita merasa, aduh kayaknya kita give up. Ya. Kita nggak mampu apa-apa. Tapi dengan sholat, subhanallah. Ya. Maka kata beliau, pergilah ke kamar tidurmu. Maka mulailah sholat dengan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin-hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali bahwa sholat
merupakan jalan kedua bagi para sahabat dan salafus soleh untuk mensucikan diri mereka, ya, menjadi sarana tazkiyatun nafs bagi mereka. Ya. Bahkan seorang ulama di Irak mengatakan, ngasih judul tentang pembahasan sholat, ad-daqa'iq al-ghaliyah, menit-menit yang begitu bernilai. Ya. Tadi kita sholat zuhur, tidak lebih dari 10 menit. Ya. Tapi itu merupakan charger rohani yang luar biasa. Bagaimana hati kita kemudian menjadi tentram, menjadi tenang, ya. Kita nggak merasa sendirian, kita punya Allah Subhanahu wa taala, kita jadi merasa ada suatu kekuatan, ya. Yang kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah bisa memotivasi kepada kita semuanya. Ya. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali saya ingin mengatakan bahwa tazkiyatun nafs adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Karena kenapa? Karena tadi saya katakan, bagaimana ketentraman hati, ketenangan jiwa, ini yang dicari oleh manusia. Ya. Berapa banyak orang mengeluarkan hartanya untuk kemudian tenang. Ya. Bagaimana pergi ke pulau apa, jalan-jalan kemana, pengen tenang jiwanya. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, wal billah. Bahkan tidak sedikit, ya, yang ingin kemudian menentramkan hati, tapi kemudian melakukan apa yang Allah haramkan, waliyadzubillah, dengan cara mengumpulkan harta, ya, dengan cara bersenang-senang dengan wanita, dengan cara hiburan-hiburan yang Allah haramkan, ya, dengan cara kriminal, ya, aksi-aksi brutal dan lain sebagainya. Tapi justru itu tidak menenangkan batin mereka, ya. Dan tadi saya mengatakan bahwa untuk kesempatan yang singkat ini, ya, para sahabat dan salafus soleh mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah zikrullah. Ya. Dua cara kita zikir kepada Allah. Yang pertama adalah dengan menyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, dan lain sebagainya. Yang kedua, zikrullah adalah dengan membaca Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran. Rasakan bagaimana dengan membaca Al-Quran hati kita kemudian dibersihkan. Ya. Dulu guru saya ketika masih pesantren belum mengatakan baca Al-Quran satu hari satu juz. Kalau nggak bisa, kata beliau, satu hari satu lembar, artinya 2 halaman. Kalau nggak bisa, 1 halaman. Kalau nggak bisa, 1 ayat. Kata beliau, kalau 1 ayat nggak bisa juga, ambil Al-Quran. Sambil lihat dan kemudian minta kepada Allah, ya Allah, dosa apa yang aku lakukan? Sampai aku nggak bisa baca firman-Mu. Ya. Dan cara yang kedua, jalan yang ditempuh para sahabat dan salafus soleh untuk tazkiyatun nafs adalah dengan sholat. Subhanallah. Sholat merupakan penyejuk mata bagi Nabi SAW. Sholat mendatangkan ketentraman. Dan tadi saya katakan, apa yang disampaikan oleh Dr. Hasan Al-Fakki, seorang psikolog muslim, bahwa dengan sholat menjadikan kita ada istirahat dari kesibukan kita yang mungkin membuat kita gundah, letih, resah. Tadi kita pagi aktivitas rapat dan lain sebagainya, tiba waktu zuhur, ambil air wudhu, tenang, sholat, ya Allah. Setelah ini kita lanjutkan lagi, tiba waktu asar, kita berwudhu, sholat, tenang. Ya. Jadi sholat dapat membuat ketentraman jiwa dari aktivitas yang padat sehari-hari. Yang kedua, dengan sholat tadi kata beliau, kita nggak merasa sendirian, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dengan sholat kita merasa ada kekuatan yang akan menolong kita untuk mengerjakan apa yang kita sebagai manusia rasakan nggak mampu. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Itulah yang akan menjadikan hati kita menjadi bersih, jiwa kita menjadi tentram. Hadirin khotal iman rahimakumullah, waktu juga yang memisahkan kita, ya, insya Allah saya berikan kembali kepada moderator kita yang terhormat. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di unmute dulu, Ustaz. Ustaz belum di unmute, nggak ada suaranya. Oh, ya. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Dr. Agus Setiawan MA yang telah menyampaikan materi tentang tazkiyatun nafs. Berikutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Udah ada yang Rain.
yang angkat tangan tuh. Ibu Rahma, silakan. Udah angkat tangan, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oh, nggak jadi, Ustaz. JJ. Silakan bagi para jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan tazkiyatun nafs. Kami persilakan. Ini ada yang mau bertanya, Ustaz. Baik, monggo. Ini pertanyaannya begini, Pak. Begini, Ustaz. Apakah diperbolehkan untuk mencapai tazkiyatun nafs itu dengan cara menyendiri di suatu tempat gitu, Pak Ustaz? Baik. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin hadirat para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah boleh untuk tazkiyatun nafs kemudian kita menyendiri ya dari keramaian dan lain sebagainya? Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa cara uzlah ataupun mengasihkan diri yang diajarkan dan disunahkan oleh Nabi SAW kepada kita adalah dengan iktikaf. Yeah. Para ulama menegaskan ada dua hal. Yang pertama adalah iktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan yang kedua adalah iktikaf menunggu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Ya. Jadi para ulama mengatakan bahwa bukan dengan uzlah jasadiyah, bukan dengan mengasingkan diri misalkan di hutan atau di gunung, bukan. Tapi yang lebih kepada adalah uzlah syu'uriyah. Bagaimana fisik kita masih di masjid, ya, di masjid tentunya ada orang dan lain sebagainya, tapi batin kita mencoba mengasingkan diri, berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, kita adukan yang menjadi hajat kita sampaikan apa yang menjadi unek-unek kita beribadah kepada Allah, mensyukuri nikmatnya, ya. Maka kembali bahwa saya katakan bahwa uzlah jasadiyah, mengasingkan diri secara fisik dengan kita kemana, ke gunung dan lain sebagainya, ini tidak disyariatkan dalam ajaran Nabi SAW. Yang ada adalah uzlah syu'riyah, bagaimana kita mengasingkan batin kita, dan itu dengan cara iktikaf nanti di bulan Ramadan, atau iktikaf menunggu dari satu sholat menuju ke sholat berikutnya. Misalkan dari maghrib, kita iktikaf, baca setelah sholat maghrib, sholat sunnah, baca Quran, zikir, ya, sampai waktu isya, atau setelah subuh sampai kemudian waktu syuruk, maka itu adalah hal yang dianjurkan. Tapi kalau uzlah jasadiyah, bagaimana mengasingkan fisik kita, maka itu tidak diajarkan atau disyariatkan. Wallahu a'lam. Ada lagi, Ustaz, satu lagi nih. Dari Pak Tosirin, Tegal. Masya Allah, jauh dari Tegal. Pertanyaannya, bagaimana menenteramkan hati jika di hati kita ada rasa takut, khawatir terhadap penyakit, atau usia yang semakin menua? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Ya. Rasa takut tersebut dikatakan sebagai al-khauf at-tabi'i. Rasa takut yang merupakan kewajaran. Ya. Kita takut terkena penyakit, kita takut nanti badan kita semakin tua dan semakin lemah. Ya. Namun tentunya rasa takut yang manusiawi ini jangan sampai kemudian melupakan kita bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tadi saya katakan bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran terhadap penyakit ini adalah bagaimana yang pertama kita dengan ingat kepada Allah, zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya Allah, ini penyakit nggak kelihatan bentuknya, nggak tahu sebabnya, ya. Tahu-tahu ini positif misalkan, ya. Maka kemudian kita membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menenteramkan, ya. Yang kedua adalah, saya sering mengatakan ini, bagaimana kita melakukan apa yang Nabi ajarkan kepada kita, memperbanyak wudu, dengan cara kemudian kita mengkonsumsi apa yang Nabi anjurkan, minum habbatus sauda, minum air zam-zam. Nabi bersabda, ma'u zam-zam lima syuribalah
Air Zam-Zam itu khasiatnya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita niatnya agar dijauhkan dari penyakit COVID, kalau kita niatnya minta agar dijadikan orang yang berilmu, kalau kita niatnya adalah untuk kemudian diberikan harta yang halal oleh Allah, maka Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Bisa dengan makan korma ajwa, ya, dengan kemudian kita dan lain sebagainya. Jadi yang kedua adalah dengan melakukan apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Yang ketiga tentunya adalah dengan protokol kesehatan. Jadi kembali bahwa rasa takut yang tabi'i, rasa takut yang manusiawi tadi, ya, kita tambah dengan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kemudian mengambil sebab bahwa umur yang semakin tua, tubuh yang semakin lemah, ya, ini kalau kita gunakan untuk ibadah, insya Allah, ya, walaupun tua itu pasti akan datang kepada kita, tapi paling tidak kita tua dan kita wafat dalam keadaan melakukan kebaikan. Wallahu a'lam. Ada satu lagi Ustaz. Terakhir nih. Niatnya sholat untuk tazkiyatun nafs, tapi ketika sudah takbiratul ihram, pikiran melayang kemana-mana. Bagaimana melawan gangguan setan seperti ini, Ustaz? Ya. Bapak Ibu Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dalam hadis memang Nabi SAW mengatakan bahwa ada orang yang sholat dan tidak mendapatkan pahalanya kecuali 3/4-nya. Nabi mengatakan ada yang 1/4-nya, ada yang setengahnya. Kenapa? Karena untuk khusyuk itu, kalau kata orang Jawanya itu wangel, ya, memang agak susah. Ya. Karena itu, ya, yang diajarkan oleh para ulama adalah ketika kita sudah berusaha untuk khusyuk, untuk kemudian menenteramkan hati, ketika kemudian setan mencuri kekhusyuan kita, segeralah berbalik kepada sholat. Artinya ketika kita melayang, waduh ntar ini kita buka puasa hari Senin pakai apa? Oh ya Allah, kita lagi sholat, segera balik. Ya. Cuma para ulama mengatakan tidak perlu kita mengucapkan misalkan istighfar dengan lafaz yang dikeraskan. Nggak perlu kemudian astagfirullah. Nggak perlu. Gitu. Nanti sebelah kita akan, ini orang kok ada yang istighfar lagi sholat. Cukup dalam hati saja. Kita langsung kemudian kembali ke sholat kita, kembali perhatikan sholat kita, dan mohon maaf biasanya begitu itu adalah pada saat kita jadi makmum biasanya, ya. Pada saat kita jadi makmum pikiran kemana-mana gitu. Kalau kita jadi imam enggak, karena kita ditunggu nih kapan kita akan takbir berikutnya. Tapi kalau kita makmum, namanya kita diboncengin, kadang suka lupa, ya. Maka tadi saya katakan ketika kita kembali teringat, oh iya saya sedang sholat, maka kita langsung mohon ampun kepada Allah, cukup perlahan dalam hati, nggak usah disebutkan, dan kita kembali kepada kondisi kita waktu sholat. Saya kira demikian. Wallah. Kita sering lihat kalau ada seseorang yang ketika takbir itu, udah takbir, mungkin pikirannya melayang, terus diulang lagi takbir lagi berkali-kali. Terus gimana, Mas? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Para ulama mengatakan bahwa justru pada saat kita takbiratul ihram, ya, segera saja untuk kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian Allah diulang lagi. Allah, enggak, ya. Langsung saja Allahu Akbar. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, segera memasuki sholat, dan pada saat kita kemudian sholat ini, ya, kemudian tadi saya katakan ada dicuri oleh setan perhatian kita, kita kembali. Aduh, ya Allah. Kita ini kan lagi bacaan kita gitu ya. Jadi ketika takbiratul ihram, segera saja kita mulai masuk ke dalam sholat, dan tadi saya katakan bahwa ketika kita tercuri perhatian kita, kembalilah kepada Allah. Dan mohon maaf tidak perlu untuk kemudian kita baca banyak zikir, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak perlu doa untuk sholat ini, ya. Kan suka ada juga yang kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Jadi A'udzubillahi minasyaitonir. Jadi sholat biar dijauhi dari godaan setan, tapi ternyata pas sholat juga diganggu juga. Jadi saya kira nggak perlu ragu, nggak perlu lama-lama sebelum takbiratul ihram. Segeralah takbiratul ihram dan memasuki sholat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Dr. Agus Setiawan MA yang telah menyampaikan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Selanjutnya kita acara hari ini kita tutup kita dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz. Silakan Ustadz, pimpin doa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.